السلف الصالح حقا السلف الصالح حقا السلف الصالح حقا من أمر نبي الله باتباعهم من أمر نبي الله باتباعهم من أمر نبي الله باتباعهم. Kalau sahabat semua saya tanya, kenapa Ramadan tahun ini terasa begitu sepi? Pasti sahabat semua langsung jawab, gimana gak sepi? Orang takut dengan corona. Ya, siapa yang gak takut corona? Penyakit yang akan mengancam setiap nyawa. Masjid-masjid yang biasanya sangat ramai, di bulan puasa mendadak menjadi sunyi. Gak terdengar suara anak-anak kecil yang mengaji. Gak ada lagi takjilan, apalagi yang namanya buka bersama. Tarawih yang biasanya membludak, meluber, pun hari ini gak banyak. Hanya beberapa masjid yang ada. Corona ternyata benar-benar mengusik segalanya. Saya sengaja menulis corona di sini dengan huruf Q, bukan huruf C. Corona. Saya ingin sahabat tahu ada sebuah kebetulan yang tidak kebetulan. Bila kita tulis dengan bahasa Arab corona dengan huruf Qaf, maka tulisan itu bisa juga kita baca dengan Qur'anan. Ya, mungkin sahabat gak sadar. Apakah ini sebuah kebetulan? Ada juga yang menarik lainnya, katanya corona berasal dari laboratorium Wuhan di Cina. Ada sebuah riwayat yang mengatakan, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya, kata Wuhan kalau dipelesetkan bisa jadi Wuhan. Apa itu Wuhan? Kalau kita renungkan, ternyata Wuhan itu penyakit yang lebih ganas dan lebih membinasakan daripada corona. Cinta dunia dan takut mati, itulah Wuhan. Mungkin ini sebuah kebetulan yang bukan kebetulan. Apa pesannya bagi kita? Ya, saat ini kita ada di akhir zaman. Di akhir zaman dekat dengan datangnya hari kiamat. Maka pesannya adalah ikutilah Al-Quran dan waspadailah penyakit Wuhan. Jangan takut mati, apalagi mati untuk agama. Adapun untuk urusan dunia, maka bersiaplah untuk kehilangan dunia. Karena dunia ini gak ada yang abadi, gak ada yang selamanya. Segala yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah milik Allah. Emangnya kita bisa apa kalau tiba-tiba yang ngasih titipan itu memintanya kembali dari kita? Jadi untuk dunia, Nabi kita udah kasih gambaran dunia itu lebih gak ada harganya dari bangkai seekor kambing. Prinsipnya kita siap kehilangan nyawa asalkan kita tidak kehilangan agama. Dan kita siap menyerahkan hidup kita untuk membela agama dan kaum muslimin. Dan kita tidak akan pernah menyerahkan agama hanya untuk mendapat secuil dari dunia. Mungkin begitulah kiranya pesan corona untuk kita kaum muslimin. Di saat sudah banyak yang baca Al-Kahfi, tiap malam Jumat grup WA nggak pernah sepi, tapi sayangnya yang baca Al-Kahfi seringkali nggak paham apa artinya, apalagi mengkajinya. Para ahlul Quran, hafidh Quran, cobalah antum bantu umat Islam, bimbing mereka untuk memahami Al-Quran. Jadikan Quran sebagai bacaan utama. Untuk sementara duduklah bersama Al-Quran, baca dan tadaburi bersama. Jangan mengandalkan ustadz, apalagi dai dan khotib Jumat. Atau jangan-jangan hafidh Quran pun juga belum pernah mengkaji atau mentadaburinya. Kalau itu masalahnya, berarti ini PR besar untuk pondok pesantren kita. Maka jadikan tadabbur Al-Quran sebagai kurikulum utama. Semuanya harus khatam Quran. Ya, umat Islam harus paham. Umat Islam harus tahu ini. Kita harus segera kembali kepada Al-Quran. Karena itulah yang akan menyatukan kita. Jangan takut belajar Al-Quran. Jangan takut salah dalam memahami Al-Quran. Itu yang saya tangkap jika saya tidak salah lihat. Di mana-mana pengajian ramai. Tapi ramainya pengajian itu bukan ukuran ramainya petunjuk. Kenapa? Coba lihat, kenapa hari ini banyak yang rajin ngaji, rajin ibadah, masjid pun ramai, tetapi Islam belum juga menang. Lalu masalahnya di mana? Saya mencoba menjelang mencari-cari. Dan jika saya tidak salah, saya temukan ada beberapa kesalahan utama. Pertama, sikap kita yang meninggalkan Al-Quran. Kita terlena untuk membahas selain Al-Quran. Kita nggak tergerak untuk mentadaburi Al-Quran. Kita asik mendengarkan ceramah-ceramah yang lucu. Kita terlena dengan pengajian-pengajian yang meriah, tabligh akbar dan segala macamnya. Tapi sekali lagi kita sendiri lupa. Akhirnya corona pun datang mengingatkan kita. Buktinya banyak pasien corona yang sembuh setelah mereka rajin membaca Al-Quran. Tentu semua ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak juga terlepas dari doa dan usaha. Kesalahan yang kedua dari sikap kita yang abai dengan Al-Quran. Akhirnya kita abaikan juga sholat kita. Loh, apa hubungannya sholat dengan Quran, sob? Ya adalah, sholat itu kan yang kita baca Al-Quran. Kalau kita nggak paham Al-Quran, apalagi kalau saya tanya, paham nggak bacaan sholat? Tentu tambah lagi nggak paham. Jadi kalau saya tidak salah, akhirnya saya menyimpulkan, yang kita butuhkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ketika kita sholat, kita nggak sadar. Kita kadang nggak sadar. Kita lupa kalau kita itu sebenarnya sedang meminta dan mengibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan.
Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan mereka yang tersesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau hati kita lalai ketika kita berdoa kepada Allah, ya wajarlah kalau Allah tangguhkan doa kita. Allah tahan doa-doa kita itu hingga kita mampu menghadirkan hati kita ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran. Sekali lagi, tadaburi Al-Quran ya. Kembali ke istilah corona, saya pakai huruf Q biar kita selalu ingat Quran. Bahasa Arab memang amazing. Bahasa adalah alat kita berkomunikasi kepada sesama meskipun berbeda bahasa. Tetap saja manusia akan menggunakan bahasa, karena bahasa adalah alat untuk memahami. Dan kami ajaran kepada Adam nama-nama segala sesuatu, memahami segala sesuatu yang Allah ajarkan. Itulah bahasa. Bahasa adalah pengetahuan, bahasa adalah kunci peradaban. Bukan sebagaimana teori evolusi yang memaksakan bahwa manusia adalah dari kera. Allah SWT menciptakan manusia, menyempurnakan bentuk dan sifatnya, kemudian memberikan kedudukan yang mulia, hingga Allah perintahkan malaikat dan iblis agar mereka sujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat pun bersujud kecuali iblis. Entah apa yang ada di benaknya iblis. Allah sendiri bertanya pada iblis, "Wa ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang telah menghalangi kamu untuk tidak sujud ketika aku perintahkan, hai iblis? Apakah tidak sujudnya iblis itu hanya demi sebuah kesombongannya? Aku lebih baik dari dia, katanya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia, Adam, dari tanah. Sama enggak itu dengan sekelompok kaum muslimin hari ini yang merasa lebih lurus manhajnya, yang lebih nyunah? Oke, jadilah iblis itu makhluk yang terkutuk, terlaknat hingga hari kiamat. Iblis pun akhirnya dendam, dibuatnya konspirasi global. Bekerjasama dengan Dajjal, si manusia setan, untuk membalas dendam mencelakakan Nabi Adam. Padahal si Dajjal itu manusia juga, Bani Adam juga. Cuman dia udah jadi setan. Sama dengan si iblis, sombongnya nggak keturunan. Dajjal ingin jadi penguasa jagat raya. Kapan-kapan kita akan bahas tentang Dajjal. Kembali ke iblis. Digodanya Adam agar durhaka kepada Allah. Dekatilah pohon itu, bisik iblis. Tuhanmu melarang kamu supaya kamu tidak mendekati pohon ini karena suatu alasan. Tuhanmu tidak ingin kamu menjadi kekal. Sungguh, aku hanyalah menasihati kamu berdua. Adam dan Hawa pun terbujuk olehnya. Mereka pun diturunkan ke dunia. Iblis tertawa melihat Adam dan Hawa menderita, tapi dia masih belum puas. Dendamnya belum terbayar lunas. Sakit hatinya nggak sembuh dengan melihat penderitaan Nabi Adam dan Hawa. Iblis masih minta lebih. Dendamnya hendak dilampiaskan juga kepada anak keturunan Adam. Tidak tanggung-tanggung loh. Bukan cuman seperempat, setengah, sepertiga ya. Semua ingin dilahapnya. Kata iblis, aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hambamu yang ikhlas, yang mukhlis. Allah pun membalas, keluar kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Qala khruj minha mad'uman madhura, kata Allah. Sungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikuti kamu, wahai iblis, pasti akan aku isi neraka jahanam itu dengan kalian semuanya. Ini loh sejarah permusuhan abadi antara iblis dan Adam. Tapi seringkali manusia menyangka bahwa musuhnya adalah sesama manusia, sesama muslim, apalagi sama anak bangsa. Ya, semua tidak lepas dari tipu daya setan, perangkap setan, jerat-jerat setan, makar iblis dengan Dajjal, makhluk yang dimurkai Allah dan makhluk yang sesat di dunia ini. Kalau Allah berkehendak memuliakan Dajjal, maka sudah pasti Allah akan memuliakan Dajjal di dunia ini. Tapi dia, Dajjal ini, menginginkan kemuliaan, kekekalan, keabadian di dunia. Maka dia ikuti hawa nafsunya dan jadilah dia setan manusia, gembongnya setan manusia. Maka jadi orang jangan selalu merasa lebih baik lah. Mari banyak introspeksi diri, mari banyak muhasabah, banyak berdoa agar kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan kembali ke dalam surganya Allah SWT. Sebagaimana petunjuk Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semua diselamatkan. Jangan jadi pengikutnya Dajjal, jangan jadi pengikutnya iblis, jangan jadi makhluk yang dimurkai Allah, jangan jadi makhluk yang tersesat.